Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rob Clinton Cardinal selaku Ketua Umum AVGI. Ingin mengingatkan kepada seluruh penggemar anak muda e-sport Indonesia, yaitu nanti pada tahun 2021 akan diadakan acara yang luar biasa hebatnya, yaitu adalah Youth E-sport Tournament 2021 yang memperebutkan Piala Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ditunggu acaranya, akan ada di Jawa Timur. Jadi untuk semua yang ada dan ingin merasakan apa itu kejuaraan yang sesungguhnya, pantau terus. Yang punya tim jangan lupa daftar, bertanding dengan semangat, karena ini bisa menjadi wadah atau mimpi kalian untuk menjadi pemain profesional. Salam olahraga. Siapkanlah ID-mu, foto video kecilmu tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI Digital Baby. Yo, selamat sore. Yo, halo semuanya. Mana semangatnya? Udah capek. Ampun bang. Selamat datang di turnamen paling gede se-Jawa Timur. YET 2021 yaitu Youth E-sport Tournament 2021 yang diadakan oleh Ampi Prawijaya dan bekerjasama dengan Piala Menpora ya. Yap, benar banget, dan kita disponsori juga nggak kalah dengan Bank BRI dan juga Bank Mandiri. OJK dan juga Mandiri. Yap, benar banget ini. Udah ada. Bisa dibuat buka nanti main. So, kita ini ya, di match 4 kali ini kita bakal live-in ini ya, antara Mandar Daeng dan juga MSBY di sini. Mandar Daeng melawan MSBY. Ya, MSBY. Ini salah satu, kalau MSB ya. Ya, ini kan MSB. karena berhubung tadi ada Y-nya. Ya, jadi Oh, beda. beda. Yang kita tahu MSB kan Mahfud Brahma siapa? Dan kita langsung masuk aja ke draft pick yang pertama sih. Ya, pertama. Karena Game 4, game keempat. Oke. Match keempat kita ini sudah dimulai, dan di sini band pertama yaitu disambut dengan Digi. Si mungil yang nggak bisa pulang ke rumah. Kenapa sih orang-orang Jadi ini takut sama Digi? Padahal juga di nerf kan. Digi udah nggak bisa jadi yang ini strategi yang feeding, karena Gimana? strat yang feeding yang dilakuin Vin itu kan udah nggak bisa, karena sekarang tiap Digi mati itu ngasihnya udah flatnya 150 gold, bukan 50 lagi. Jadi rugi juga kalau dia pakai strategi yang ngasih makan lawan. Rafaela di situ menjadi band yang kedua ya dari Akhirnya nggak ada Rafaela di match keempat kita hari ini. Matilda. Yap. Dan kemungkinan Pak Vito mungkin yang kena ban, kalau nggak lebih ke arah Benedetta. Saya masih belum melihat Alice dan juga Ya. digabungkan dengan Alice sudah, Angela belum. Combo. Combo. Ya, combo Alice Angela masih belum kelihatan. Combo masih belum saya melihat, dan itu adalah combo yang sangat super sekali sih. Parsa juga so far hari ini nggak ada yang Parsa tadi harusnya bisa di combo dengan Angela, cuman tadi tidak diambil aja sih Angelanya. Iya. Tapi untuk memang meta tank sekarang ya itu ya, kayak asik tapi ya pedih gitu ya, dicicilin terus sekarang. Paku itu dilepas ternyata. Kenapa tidak nggak dilawankan nge-ban dengan ya? Cho? Saya rasa Paku itu dilawankan dengan Cho itu sudah bisa di counter, meskipun itu agak menunggu timing yang cukup gede sekali untuk knock up-nya si Paku itu ya. Ya, bener banget. Di sini Paku itu emang peran penting juga untuk di gold lane. Uranus masih dilepas. Ya, Uranus masih available. Masih ada. Ternyata Carmilla. Carmilla ya di sini semoga. Benedetta langsung di pick. Benedetta sebagai support pastinya nanti. Ditaruh di sideline nih, langsung diganti. Yep, dan di sini disambut dengan tukang lempar kita yaitu Jawet di sini. Nah, ini terlihat Granger bagus sih. main susah ini untuk dilawan ya. Yap, nggak bisa main agresif kan, sama-sama agresif sepertinya. Dan di sini apakah bakal ambil Kagura, Parsa? Uranus masih available. Yuzong juga available. Emang sengaja tidak di ban nih supaya pilihan hero-nya Atau mungkin pasangan Carmilla juga bakal keluar ya. User. Gusion. Oke. Alucard, Gusion ternyata.
Itu waktu 3 detik yang cukup menyeramkan ya di sweet ya. Ke Alucard, ke Gusion, tiba-tiba ke picknya Alucard gitu. Wah, Iya. kacau itu. Kacau permainannya. Kacau nanti. juga sih, karena emang Mepet-mepet. dari pertahanan kurang ya, masih kurang ya. Ya, Mungkin kurang mereka lini masih depan juga sih. Mengandalkan Juga. Benedetta mungkin nanti untuk menjadi inisiatifnya dia, Natalia di ban. Oh, Natalia di Dan yang kedua, menurut ini ya bakal kemungkinan ini sisa bandnya Selena mungkin? Selena bisa. Nggak mungkin juga. Cuma sih, nggak dia- mungkin dia sih sudah untuk di punya strategi. Bison, sudah Iya. punya Carmela. Oh, Angela. Angela oke lah. Make sense. Masih oke. Untuk ini ya biar Gusionnya nggak kena shield Angela yang cukup banyak di Bandung. Yap, karena semua supportnya sudah nggak ada nih, bisa jadi dia akan ngambil Estes. Oh, Bisa ngambil jadi Estes. Ya, meskipun tidak ada tank, setidaknya dia masih bisa melakukan team fight cukup lama ya. Oh, Kayak iya, iya, Contohnya dengan Gusion, ultimate. meskipun dia memiliki escape skill yang banyak sekali, dia cukup empuk sekali seperti kerupuk. Oh, tapi menurutku dia butuh damage dealer dan Xbox. Xbox. Menarik. OOM ya mereka. Oh. OOM. Kau. Out of meta. Oh, iya sih. Out of meta nih. Tapi Xbox di sini ini ya cukup fragile sih kalau memang bakalan pakai strategi 2 support yang makin main burst kayak bawa Parsa, Kagura kayak gitu. Beleric ya. Beleric. Dia bisa juga sih Beleric ke sana. Nana? Saya rasa lebih baik tadi Kagura. dia ngambil Nana. Ngambil Nana. Kagura Beleric. Kalau dia sampai ngambil Nana tadi, Gusionnya bakal kesusahan untuk masuk loh. Oh iya, Gusion juga Iya, kesusahan. dia tinggal Benedetta juga nge-spam, susah. dia nge-spam bonekanya dia. Gusion pasti nggak bisa melakukan combo. Dia masih harus menunggu waktu supaya bonekanya Nana ini masuk ke orang lain. Dan support Parsa di sini menampakkan diri pada akhirnya di last pick. Oke. Semoga aja nanti Xbox-nya tidak ini ya kewalahan. tidak kewalahan menahan damage ya. Ada baterai lemah 20% nih. Mungkin mereka mencoba untuk melakukan Ada beberapa iklannya. percobaan ya, seperti ada Carmela yang akan kemungkinan besar dia taruh di lini mid dan Yap. untuk set lane-nya dia akan ditaruh dengan Esbort dilawankan dengan si Beleric nggak mungkin sih, dia akan menjadi Beleric jadi initiate. support. Ya, dari menjadi tank. initiate nantinya. Dan Kagura itu akan memberikan damage yang cukup gede dan diganggu dengan jauh head. Yap. Tadi Benedetta sepertinya nggak bisa lincah nantinya Ya, di situ nah dan itu. digabungkan dengan seorang siapa nih itu tadi lupa aku. Siapa yang Carmila? Paquito. Oh, Paquito. Waktu itu dan itu kalau melihat dari line up-nya MSBY MLBB ini Iya, ya itu cukup unik kan itu kerupuk kalau aku Ya, bilang. tipis, tapi burst-nya gila gitu ya. Itu Burst-nya gede banget. itu bisa dimaksudkan dengan di middle game-nya nanti. Nah, ya kita bakalin ya lebih ke arah merhatiin gimana cara mereka manage aja sih dari early-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertandingan dalam game. keempat antara Red Daeng dan juga Ya. MSBY MLBB. Oke, kita langsung masuk. Prepare seperti biasa ya. Ini sudah sekarang setupnya 3 orang di mid dulu gitu ya. Selalu ngecek boost kanan kiri, nge-setup, nyicil, clearing. Dan Kalau aku jadi Daeng nih, aku langsung masuk ke invasi ke dalam jungle-nya lawan karena melihat si agresif. ini Carmilanya di ejector ke arah tower di situ langsung aja udah dicicil itu udah cukup low, masih berusaha Belum bisa sih. gocek masih Iya, belum ditutupin bisa sih. sama Parsa di sini masih ditolong. dan ini merupakan hal yang baru ya. Si seorang Granger ditaruh di lini mid dan itu ditemani oleh Kecicil. Sakit Jauhead. banget. Itu Grangernya langsung Blamshotnya hampir aja membunuh. Blamshot. Oh. Wow, itu cukup surprising sendiri juga ya secara nggak langsung. Granger yang emang sudah tahu ada Parsa di situ ditempelin di Rhapsody tapi kecicil balik justru malah malah nyawanya mereka ya, emang nyawa Granger sendiri yang terancam gitu. Yap, dan ternyata Beleric si landing BBB space. masih bisa memberikan perlawanan ya ternyata Beleric terhadap di Daeng sini meskipun- bisa ngebonyokin Xbox ternyata. Ya di situ juga melihat ada Carmila di sini bisa menjadi momok bagi Mandar Daeng yang dimana memang damage dealer dari mix-nya itu sangat tinggi sekali dan mereka dipaksa untuk menggunakan item seperti orang. Ada yang kecolongan di situ, Grangernya keculik lagi. Langsung dipotong gitu aja barengan sama Carmila, Gusion, make a play.
Dan di sini PR, lagi-lagi Grangernya nggak bisa berkutik. Sementara di sini Belericnya di burst ultimate dikeluarin sama Xbox dan berhasil nge-finishing satu orang, yaitu Beleric. Harus kehilangan nyawanya dikeroyok sama 3 orang. Yap, Mandar Daeng sepertinya dia tidak menghitung damage yang cukup gede sekali. Ya, dari damage yang diterima. Dan kali ini MSBA sudah mulai melakukan Engagement turtle di sini aman sepertinya ya. Oke, berhasil di Maju ready. sendirian. Ultimate dari Parsial Maju itu sendirian, airstrike-nya replika yang udah tidak guna cukup tadi. sakit, cuma sekali aja buang-buang. Xbox-nya langsung follow up, ultimate-nya bagus banget. Carmilla-nya ngerusuh, tapi buying time-nya cukup baik itu. Berusaha kabur Gusion-nya tapi masih nggak bisa. Di situ Rhapsody-nya cukup on point di tembakan terakhirnya berhasil mengamankan Gusion di situ. Saya rasa tadi harusnya sih dimenangkan sama MSBY ya, cuman mereka agak ragu untuk masuk. Ya, ragu Sehingga- follow up-nya. Carmilla-nya udah terlalu bonyok juga soalnya Ya, terima damage. saya berpikirnya tadi Carmilla itu menjadi tumbal ya supaya bisa meratakan musuh. Ternyata si dari MSBY sendiri tidak mau melakukan overextend juga dan tidak mau offset juga dia. sehingga Tinjuan dibalik Max keadaan. itu justru cukup sakit. Bernadetta cukup low di uppercut. Namun Bernadettanya lebih jago ya, di outplay justru. Malah dibalikin keadaannya. Wow. Iya, dia juga ngecek-ngecek hati-hati. karena Masih ada cukup Kagura. greedy di situ. Bernadettanya masih mau ambil creep kecil di arah samping. Sementara Xbox-nya shield-nya udah bocor, kena skill Beleric juga di sini. Iya, S-board di atas. Ini menurut Mas menahan Soel Beleric. sendiri gimana itu tadi untuk Paquito sama Bernadettanya yang 1v1 tadi? Itu bisa jadi kalkulasi dari kedua hero ya, dimana emang memiliki skill pasifnya dia itu gocekan sih saya rasa. Dan ternyata untuk timingnya itu lebih tepat dengan Lebih Benedetta. tepat ke arah Benedetta ternyata. Karena finishnya. dari Paquito sendiri membutuhkan stack 4 kali. Ejectornya dikeluarin langsung, ultimate dikeluarin. Langsung disusul air strike dari Parsa, damage cukup sakit banget di situ, 2 damage burst magic. Sementara Kagura di sini berusaha membunuh ke arah Gusion. Di follow up sama Paquito, langsung di finishing 2 tuker 2 di sini. Wow. Siap terjadi trading, tapi untuk poin killnya masih unggul terhadap MSBY MLBB yang dimana dengan gold yang cukup 2000 gede, ya, 2000 lead. Dan di lini atas S-Bot dan juga Beleric ternyata tidak bisa melawan Beleric loh. Kenapa? Padahal Belericnya ini saya rasa dia tidak memiliki damage yang cukup tinggi untuk mensekaratkan S-Bot seperti itu sih. Mungkin memang sengaja dihabisin shieldnya biar nggak bisa ultimate juga sih. Dan di sini ada Engage Turtle, ada Dead Sonata. Paquitonya mengincar ke arah Gusion di situ, namun masih berhasil jaman. Air strike juga dikeluarin di situ, berhasil ngusir 1-2 pemain. Di sini hanya menyisakan Kagura. Kagura berusaha kabur di sini 2 loh. Balik lagi Paquito ke arah Parsa. Paquito 2-2. Damage-nya cukup sakit dikeluarin dari Paquito. Ke knock up sekali ya. Berusaha dicicil. Cukup loh, Gusionnya masih bisa selamat. Paquito follow up lagi. Duet combo 2 lawan 2 di sini 2 lawan 3 yang bisa mengambuakan hasil yang cukup baik. Duet maut dari Kagura dan juga Paquito di sini bermain bagus banget. Buset. Ya, saya rasa harusnya mereka nggak ragu karena tadi saya melihat Paquito tidak memiliki stack, tapi mereka malah balik bukan melawan. Paquito kalau sudah tidak memiliki stack, saya rasa dia sudah menjadi sebuah Paquito ya. Dia Follow up-nya cukup baik juga. Beleric langsung diikat ke arah Xbox tapi masih survive. Sementara dari sisi lain ada yang kena culik di situ. ya tadi Beleric itu mencoba untuk mengejar ke Xbox, cuman dia berada di area turret dia Karena dia aggro dibantu ya. oleh turret dan dia langsung tumbang. Namanya open BO ya di atas itu dia sudah bersiap-siap. Dan di Disambut bawah, gitu aja Paquito hampir Tadi aja. dapat pancing. Dead Sonatanya Masih connect dapat. 1. Rhapsody-nya nice follow up di situ, mancing ke arah Benedettanya untuk kabur. Dan di situ emang ini ya koordinasi dari tim Mandar Daeng ini perlahan tapi pasti. Carmilla-nya berhasil menculik Kagura di situ, ditempelin nggak bisa kabur, kena stun bersama Gusion. Sementara Mandar Daeng ini berhasil mendapatkan bottom tower di sini 3 orang ya langsung rotasi. ya terlihat juga dari pertempuran tadi ya, Paquito menjadi MVP di menit-menit awal yang emang dia dibutuhkan untuk melakukan team fight
karena itu masih bisa untuk langsung menghancurkan para mage yang berada di belakang secara instan saya rasa. Dan di sini ada fight di tengah, ternyata Carmilla berhasil keculik. Dua orang keculik di sini, damage combo yang dikeluarin Parsa dan juga Gusion yang benar-benar emang mematikan ini dia. Nge-burst yang memang cukup PR sudah di, dan di sini Paquito berusaha nge-burst down ke arah Benedetta dan berhasil. Di sini Kagura juga hampir saja mendapatkan kill seorang Parsa di sini, namun masih bisa kabur dengan mode burung ya. Ya, coba saja tadi si Paquito-nya ini terkena ban, itu tidak bisa membalikan keadaan dan sepertinya ini akan menjadi kunci. Ya, sakit banget itu kena payung. Mundur akan menjadi kunci. Dan di sini Carmilla berusaha ngeblocking aja, ngasih buy time biar Gusion ya bisa mundur di sini. Masih aman, Xbox nyicil-cicil aja. Payungnya udah di follow up ke arah dan Sonatanya langsung kena 3 hit tapi masih kurang sakit ke arah Xbox. Di ejector ke arah belakang Carmilla-nya. Langsung saja Mandar Daeng fokus ke arah Carmilla dan dipulangin gitu aja. Dan nggak ada follow up emang dari tim. Saya MSB. sangat sayangkan sih Paquito yang dimana di sini ada overcommit dari Benedetta, langsung mutusin untuk mundur, langsung digelutin gitu aja. Dilanjutin gelutnya. Paquito-nya harus tumbang. Ultimate dari Xbox sudah dikeluarin namun udah disengage gitu aja. Sementara dari Mandar Daeng sendiri Grangernya langsung ngamanin turtle. Kang Turtle juga sudah berhasil diamankan ya di menit-menit ini, menit 8. Bisa dilihat juga Beler di atas sudah ada, sama sekali yang cover. Export barusan datang di lini bawah jauh head dan juga Paquito tadi kemana? Paquito tadi keculik di arah berubah. Nah itu yang sangat saya sayangkan dari tadi ya, dia memiliki waktu untuk melakukan push tapi dia malah memancing musuh. Tapi mungkin itu emang salah satu strat biar buy time, biar Grangernya ada free turtle gitu bisa jadi. Bisa jadi sih, cuman itu terlalu lama ya. Dia terlalu riskan juga. Saya melihat dia terlalu lama di dalam burst. Gusionnya terancam di situ. Rhapsody connect 1-2 di flame shot gitu aja, langsung ditabrakin jauh headnya, berusaha mengejar Gusion dan berhasil finishing airstrike-nya dikeluarin dari Parsa, berusaha ke knockdown. Benedetta berhasil finishing ke arah Granger di situ dikejar. Dan satu persatu dari tim Mandar Daeng tumbang dan jauh head masih selamat di situ, langsung di finishing sama Parsa, dipukul mundur satu persatu di sini. Carmilla berusaha ngusir Belerik namun masih bisa survive di sini. Kagura yang cukup low di situ. Nah, sementara dari area bawah dapat tower. Paquito-nya fokus ke arah tower ternyata. Ya, nah ini ada door mistake sih sebenarnya. Cuman Plus mistake-nya minus sih jatuhnya. tidak terlalu parah juga sih. Yang dimana ketika Paquito dibutuhkan untuk war, dia malah memfokuskan kepada turret. Dan tadi ya, dan tadi juga dia gak apa namanya ya, dia terlalu dan Sonatanya flame shot yang gak kena gitu. Memfokuskan diri terhadap point kill tadi itu sebenarnya Paquito ya. Dan sekarang dia malah balik lagi ke dalam lininya dia dan ini akan menjadi waktu yang cukup panjang sekali. Dan di menit 10 yang dimana harusnya dia sudah mendapatkan turret yang kedua dan juga di atas, dan Belerik di situ seperti tidak terjadi apa-apa. Dan di sini masih ya berusaha. Dijepit di situ Kaguranya, ada Carmilla di arah belakang, agro tower itu. Gusion udah ngelempar pisaunya tapi nggak bakalan di engage ini. Di engage ulang, re-engage dapat stunnya connect dan langsung hilang. Kaguranya nggak bisa kabur kemana-mana, nggak ada follow up teman-temannya. Sementara dari tim Mandar Daeng fokus ke arah bawah ya untuk jaga ke arah Lord sepertinya. Ya, dan Hachiman sudah mulai melihat dia di arah kiri dia dan mulai ada yang langsung di situ ultimate airstrike-nya sudah dikeluarin. 1 hit, 2 hit, 3 hit, bocor semua di situ, meledakan yang damage dari Xbox cukup sakit. Flame shot connect ke arah Belerik di situ, langsung di finishing itu aja. Sementara Benedetta follow up. Benedetta ultimate-nya keluarin juga. Meleset nggak kena. Nggak bisa kabur, langsung dipulangin gitu aja. Paquito masih bisa ngedodge dan juga ini ya barengan dengan Granger. Ya sebenarnya Mandar Daeng Gusion, buset. langsung tumbang. Ya, Gusionnya terlalu over PD sepertinya, langsung di finishing dengan Paquito ya. Dibales. Mandar Daeng ini sebenarnya kuat ya, cuma mereka nggak objektif aja sih. Nah, dia dari tadi udah mementingkan untuk point kill dan point kill. Diam. Lord apa di shutdown langsung sama Kagura mengetahui posisi Parsa, di langsung di-knock. Oke, dilempar ya, di ejector connect, 2 orang tumbang dari MSBY ya. Di sini cukup disayangkan, 2 orang komit tapi belum, yang teman-temannya belum datang sudah di
diusir ya, udah diusir sama Bandar Daeng. Ya, permainan cukup baik dari Masih Bandar Daeng. untung sih sebenarnya karena mendapatkan Lord dan Pakuito tadi sudah berhasil nge-burst 2 hero sekaligus. Jadi memiliki waktu untuk nge-push di sini ya. Dan tapi kalau tadi saya perhatiin tadi ya yang di arah Parsanya tadi datang itu agak kecepetan sih jatuhnya. Jadi Kagura juga standby di arah bus yang bawa dekat Lord itu juga langsung disambut. Sebentar doang hilang gitu kena burst. Ya tujuannya sih baik. Dia Ya berusaha steal kan pasti. ngelepas air stake, dia berusaha nge-steal dan Benedetta-nya kena ejector, berusaha kabur dengan ultimate, masih ditempel flame shot di blok sama Carmilla, nice banget itu masih berhasil kabur untuk Benedetta. Sementara Carmillanya dilempar lagi ke arah belakang, masih disodok lagi, didorong sama Pakuito, masih berusaha survive, masih bisa bertahan Carmillanya. Oh, nerima damage cukup banyak. Keikat di situ nggak bisa lari, Gusionnya kena ultimate dari Beleric. Sementara diusir, Xbox-nya cukup low, udah menggunakan ultimate juga langsung mundur. Langsung di sini tugasnya Parsa untuk clearing creep aja sih ke arah minion tengah dan bawah udah masuk juga. Lord-nya udah dibersihin, ultimate airstrike-nya sudah keluar, stun pertama, damage kedua. Di stun berhasil. balik sih. Bisa nahan. Dead Sonata-nya masuk Jangan sampai banget. wipe out juga sih. Masih bisa ditahan ternyata. Jangan dari sampai wipe out aja lah. Kalau wipe out ini akan otomatis dimenangkan oleh Bandar Daeng. Tapi di sini MSB berusaha mati-matian untuk nahan high ini ya, di arah creepnya biar nggak masuk sih. Cuman di top lane-nya Super Minion sudah berhasil menghancurkan 2 turret sekaligus tanpa adanya bantuan. Cuman tadi Pakuito emang sempat datang untuk lebih memacu cepatnya aja sih. Dan Pakuito di sini masih tetap aja kurang objektif saya rasa karena di tugasnya Pakuito sebenarnya di Bandar Daeng ini ngelok ke yang belakang. Seperti Marsa, seperti juga Carmilla, tapi yang dimana saya lihat itu Kaguranya malah yang ngelok ya. Iya, nah itu PR banget sih. Tapi yang perlu diperhatiin di sini adalah gimana cara dari tim Bandar Daeng ini ngeburst ke arah Parsa sebelum minion dari Bandar Daeng ini dibersihin sama ultimate-nya Parsa Airstrike itu. Ya, dan kembali lagi dalam pertandingan. Untuk Berusaha item. prepare fight itu enggak, langsung mundur. Carmillanya tahu kalau ada 2 orang yang bakal datengin dia, jadi mutusin untuk mundur, peluk ke arah tower terakhir di arah top, dan sementara di mid sudah mulai masuk. Bottom berusaha didorong sama, dipush lagi sama Granger. Airstrike sudah dikeluarkan, di situ berusaha death, mati-matian, flame strike-nya kena, Dead Sonata dikeluarin, Rhapsody-nya ngeblok kena creep, ya di situ masih berusaha kontrol ini. Saya rasa jangan terlalu terburu-buru sih karena 60 detik lagi Lord akan spawn dan itu akan menjadi keuntungan dan memastikan kemenangan bagi Bandar Daeng. Saya melihat mereka masih belum bisa memenangkan team fight kalau mereka full team 5. Tapi di sini masuk Beleric juga tidak bisa membuka ultimate dia. Benedetta-nya lu sakit banget itu. Udah nggak ada ultimate dari Parsa. Parsa berusaha nahan. Carmillanya terima damage cukup banyak di situ bersebarangan dengan Xbox, di situ masih berusaha nahan. Ada immortality, mega kill didapatkan oleh Granger di shutdown sama Gusion. Ultimate-nya dari Xbox Connect berusaha diulur-ulur 3 lawan 2 di sini. Parsa airstrike-nya keluar. Oh, namun di knockdown gitu aja, di shutdown, diusik semua, tersisa Xbox sendiri, flame shot miss. Dan di sini hanya menyisakan Pakuito, Soren dan juga Kagura. 2 lawan 1, sementara Pakuito berusaha fokus ke arah tower ya, setelah di-hit, sementara Kagura berusaha ngusir kalau Xbox-nya ini dipukulin terus. Pakuitonya di belakang Bang Xbox, tolong Bang Xbox. Itu udah tinggal dikit lagi di toel. Nggak merhatiin Pakuitonya dan akhirnya harus end game ternyata. Wah, nggak seperti yang saya bayangkan juga sih. MSB ternyata bisa dipatahkan pertahanannya oleh si Mandar Daeng. Yap, dari permainan yang cukup apik juga ya. Dari MSB juga tadi sampai kelupaan kalau ada Pakuito tadi di belakang nyicilin tower gitu ya. Tapi dia ke distract sama Kagura juga sih. Dan kewalahan. Kagura sendiri itu timingnya untuk masuk ke dalam musuh itu pas banget. Ketika di Parsanya membuka ultimate, airstrike, dia langsung masuk ke dalam Parsa dan langsung hilang Parsa. Langsung hilang, kayak cuma 2 skill loh itu, cuma dilempar payung dia pindah hilang, udah langsung konstan. Mungkin bisa dilihat secara game item ya. Itemnya sendiri pun dari Kagura nih. Kagura dia punya Nickel Endurance, dia juga
Ya, sudah hampir 10 item sih dan Ya, udah menjadi benar sih full itu. full item juga kan. Ini kita Dan- perhatiin ini resultnya. Dan saya bisa melihat si Gusen-nya juga dia menjadi jungler di sini, dia tidak bisa menculik satupun dari Mandar Daeng. Tapi di sini emang cukup PR sih. Dari tadi Gusennya kelihatannya agak sedikit kebingungan mau incer ke arah Kagura sama Grangernya. Ini posisinya nggak pernah dapet. Oke, dan menjadi MVP harusnya tadi itu Pakuito. Cuma karena emang dia gak jadi MVP karena dia terlalu memfokuskan untuk point kill sih. Ya, Dan- tadi beberapa kali sempet ada yang ini ya, mati yang maksudnya mati matinya yang nggak ini perlu-perlukan ya sih. nggak diperluin banget. Dan di sini- Padahal si Pakuito sendiri itu dibutuhkan untuk nge-lock. Yap. Dibutuhkan untuk nge-lock dan dia berhasil memberikan damage yang cukup gede ketika dia ada 2 hero yang menjadi satu yang gabung gitu itu, kan. ya ya. Dan jadi otomatis nge-lock gitu aja sih. Dan kita akan Bakal break dulu sebentar, kita akan menyaksikan pertandingan yang kelima nanti. Ya, yang terakhir ya untuk Ya, match yang sore terakhir ini. pada hari ini. Sia. Dan Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu.